Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu apakah dia menerima aku apa adanya, lebih cinta aku atau mantannya, dan apa yang dia sembunyikan dariku. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sebentar lagi akan kita bacakan sama-sama. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle dan langsung bacakan. Kita akan mulai nanti dari pertanyaan yang pertama. Oke, siap? Kita mulai ya. Oke, untuk yang pilih deck yang paling kiri, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia menerimaku apa adanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia menerimaku apa adanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia menerimaku? Oke, Tarotku ulangi. Fokus, tanyakan dalam hati. Apakah dia menerimaku apa adanya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah kartu 2 pedang. Kartu kedua adalah Queen of Swords, yaitu kartu Queen pedang, dan yang terakhir adalah kartu King Pentacle. Di awal ada beberapa hal yang membuat dia ragu untuk bisa menerima kita apa adanya. Karena 2 pedang bercerita tentang kondisi ragu. Namun seiring dia mendengarkan suara hatinya, dia meyakini bahwa kedepannya nanti ternyata dia yakin dia bisa menerima kita apa adanya. Mungkin hanya di awal ragunya, tapi seiring berjalannya waktu dia semakin meyakini bahwa dia bisa menerima kita apa adanya. Itu dipertegas oleh kartu tengah yaitu Queen of Swords yang menoleh ke depan, bahwa ke depan nanti dia akan semakin tegas, dia meyakini dia bisa menerima kita. Kemudian di King of Pentacle, dia menyadari bahwa ada beberapa hal mungkin yang dia nggak benar-benar bisa menerima kita atau dia nggak suka. Tetapi hal itu adalah hal-hal yang bisa dia toleransi. Jadi jika kita gabungkan makna kartu ini, kita kaitkan dengan pertanyaan apakah dia bisa menerima kita apa adanya, yang ini ke arah dia bisa menerima kita apa adanya ya. Oke, kita akan lanjut. Yang memilih deck kartu yang tengah. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia bisa menerimaku apa adanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa menerimaku apa adanya? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu yang pertama adalah Knight of Swords. Kemudian kartu yang kedua adalah Ace of Pentacle. Dan kartu yang terakhir adalah Magician dari kartu Mayor. Di kartu pertama sebenarnya ini memberikan sebuah indikasi bahwa sudah sejak dulu dia menerima kita apa adanya. Karena Knight of Swords sebenarnya dia sudah dengan berani menerima kita apa adanya, menerima masa lalu kita apa adanya. Dan itu diperkuat oleh kartu tengah yaitu Ace of Wands. Dia meyakini bahwa dia dan kita itu memiliki suatu tujuan yang layak dan bisa diperjuangkan bersama-sama. Dan di sisi yang terakhir yaitu di kartu Magician, dia pun meyakini bahwa jika ada hal-hal yang dia mungkin belum cocok dengan kita, seiring berjalannya waktu, semuanya pasti ada solusi sehingga bisa terjadi kecocokan. Yang memilih deck kartu ini, jawabannya adalah dia bisa menerima kita apa adanya ya. Oke, Tarotku akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang paling kanan. Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia menerimaku apa adanya? Oke, sekali lagi, apakah dia menerimaku apa adanya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah sebuah kondisi di mana lingkungan-lingkungan mungkin menyalahkan dia.
untuk hubungannya dengan kita. Ada beberapa pihak di lingkungan dia yang mungkin kurang setuju dengan hubungannya dengan kita ya. Namun di kartu tengah dia yakin bahwa kita adalah orang yang layak dia perjuangkan, bahwa hubungan ini adalah hubungan yang layak untuk diperjuangkan. Dan dia siap melepaskan apapun yang memang menghalangi jalan untuk hubungan kamu dengan si dia. Jadi yang ini dia bisa menerima kamu apa adanya, biarpun lingkungan orang lain bilang kamu A, kamu B, kamu C, dia tetap pada pilihannya dia tetap pada keyakinannya dia tentang kita. Dan dia benar-benar bisa menerima kita apa adanya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan kembali pilih deck. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 10 detik. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga jumlah kartu di masing-masing deck tidak ada yang berkurang ya. Oke, kita mulai. Oke, yang pilih deck yang paling kiri. Kita akan baca sama-sama. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah Page of Swords. Kartu kedua ini adalah kartu Star, dan yang terakhir adalah kartu Queen of Cup. Di kartu pertama ini akan merujuk kepada kartu Page, yaitu hubungan yang lebih baru. Jadi jika yang satunya mantan dan kita hubungan yang lebih baru, berarti dia akan lebih merujuk ke arah kita. Yang kedua adalah kartu Star karena dia melihat peluang di hubungan ini, dan yang terakhir adalah tentang kebijaksanaan si dia. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan mana yang lebih dia cinta, aku atau mantan, ini akan ke arah jawabannya adalah dia lebih mencintai aku atau lebih mencintai kita daripada mantannya. Karena buat dia hubungan yang sekarang yang paling baru ini adalah hubungan yang punya peluang untuk bisa diwujudkan menjadi hubungan yang sangat baik ke depan, dan dia memilih ini dengan bijaksana ya. Jadi ini dia lebih mencintai kita. Oke, selanjutnya yang pilih deck kartu yang ini. Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah Queen of Wands, yang kedua adalah 3 Pentacle, dan yang terakhir adalah 10 Wands. Di kartu pertama adalah sebuah indikasi dia menerima hubungan ini, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya masih mengganggu hatinya. Di 3 Pentacle berkaitan dengan membuktikan sesuatu, dan yang terakhir tentang memperbaiki sesuatu yang kurang tepat yang pernah dilakukan dulu. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan mana yang lebih dia cintai, ini akan merujuk ke sesuatu yang dulu yang ingin dia perbaiki. Jadi yang ini adalah lebih akan merujuk ke arah dia lebih mencintai mantannya daripada kita ya. Untuk April Deck ini, biarpun mungkin dalam hati kita nggak nyaman menerima, tapi ini akan mengarah ke arah dia lebih mencintai mantannya daripada kita. Oke, tarotku akan lanjutkan. Yang memilih deck kartu yang ini, fokus. Bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai? Aku atau mantannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah 4 Swords, kartu kedua adalah King of Wands, dan kartu terakhir adalah Wheel of Fortune. Di kartu pertama adalah tentang bagaimana dia menemukan kekuatan di dalam dirinya. Biarpun ada hal-hal yang mengganggu dia di luar, tapi dia sedang mencari kekuatan dalam dirinya. Sedangkan kartu King of Wands ini adalah sebuah kartu di mana ingin membawa orang-orang terdekat, kisah-kisah masa lalu untuk bisa berhasil menjadi hal yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kartu tentang Wheel of Fortune, tentang perulangan waktu dan perubahan waktu, di mana kehidupan kadang naik dan kadang turun. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan mana yang lebih dia cintai, ada bagian dirinya yang pasti mengenang tentang kisah tentang masa lalunya. Tapi di kartu kanan dikuatkan bahwa untuk dia akan lebih menghargai hubungan yang ada saat ini.
Jadi saat dia jalan dengan seseorang masa lalu, dia tahu mungkin ada beberapa kesalahan, mungkin ada hal-hal yang belum sempat terungkap, mungkin ada keinginan yang nggak terwujud. Tapi apapun itu hanyalah sebuah kisah masa lalu. Dan dia meyakini bahwa hidup adalah di masa sekarang. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan, mana yang lebih dia cintai, aku atau mantan, ini akan lebih mengarah ke arah kita. Kita yang lebih dia cintai daripada masa lalu ya. Oke, Tarotku akan lanjutkan. Kita akan pilih deck kartu lagi. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Oke, kita akan mulai dari deck yang paling kiri. Fokus. Bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang dia sembunyikan dariku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa yang dia sembunyikan dariku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah Knight of Cups, sedangkan kartu kedua adalah 8 tongkat, dan kartu terakhir adalah The Empress. Kartu Knight of Cups sebenarnya berkaitan tentang hal-hal yang menghambat, yang membuat dia susah untuk melangkah maju dalam hidupnya. Ketakutan-ketakutan dia, kekhawatiran-kekhawatiran dia, keraguan-keraguan dia. Ini yang dia sembunyikan, sedangkan kartu yang kedua adalah tentang goal hidup ini mau kemana. Kadang dia ada bingung, ada ragu, ini juga dia sembunyikan. Dan yang terakhir adalah kartu The Empress, adalah tentang perasaan dia sendiri. Jadi jika kita gabungkan kartu-kartu ini dan jika kita kaitkan dengan pertanyaan apa yang dia sembunyikan dari kita, ini adalah tentang keraguan dia akan dirinya, ketakutan dia akan masa depannya, dan perasaan-perasaan dia. Kadangkala dia juga merasa mungkin ingin disayangi, tapi itu bukan hal yang mudah dia sampaikan, bukan hal yang gamblang bisa dia ekspresikan. Jadi hal-hal inilah yang dia sembunyikan dari kita. Mungkin dia nggak ingin kita tahu bahwa ada sisi lemah dari dia, ada sisi ragu, ada sisi khawatir akan masa depan deh. Ini yang dia sembunyikan. Selanjutnya yang pilih deh kartu yang ini. Fokus si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang dia sembunyikan dariku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang dia sembunyikan dariku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah 6 pedang, kartu kedua adalah 8 pedang, dan yang terakhir adalah kartu strength. Kartu 6 pedang bercerita tentang bahwa ada hal-hal yang berasal dari masa lalunya atau ada kejadian-kejadian di masa lalu yang mana dia disalahkan akan beberapa hal yang terjadi. Pernah ada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya di mana lingkungan juga menyalahkan dan memusuhi dia. Dan dia tetap berusaha sabar karena bisa jadi lingkungannya adalah lingkungan terdekat, sahabat, ataupun mungkin keluarga dia. Kondisi ini di mana dia pernah disalahkan, bahkan mungkin pernah tidak dianggap sama sekali oleh orang terdekat, hal-hal ini benar-benar dia simpen. Dan dia nggak pengen orang lain tahu, termasuk dia nggak pengen kita tahu. Ini adalah sebuah kondisi di mana lingkungan pernah menyalahkan dia, orang-orang terdekatnya pernah menyakiti perasaannya, tapi dia sudah memaafkan. Ada kartu strength di sini, dia menerima itu, dan dia nggak ingin kita tahu, dia nggak ingin kita benci atau marah kepada orang-orang terdekat dia atas hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi hal inilah yang dia sembunyikan dari kita ya. Oke, untuk yang pilih deck kartu yang ini, sekarang fokus. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang dia sembunyikan dariku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa yang dia sembunyikan dariku? Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah tentang The Lover, tentang rasa cinta, rasa kasih. Kartu kedua adalah 9 won. Dan kartu terakhir adalah 7 tongkat. Di kartu pertama adalah tentang rasa cintanya. Kartu kedua adalah tentang perasaan lelah terhadap apa yang terjadi. Dan kartu terakhir adalah kartu kewalahan juga atas kondisi. Yang dia sembunyikan di sini adalah tentang seringkali dia merasa lelah dengan hubungan cintanya. Bisa jadi dengan kita. Tapi dia berusaha menampilkan bahwa ya aku baik-baik saja.
Padahal di balik itu sebenarnya mungkin dia pengen bilang, tapi dia sembunyikan adalah aku lelah dengan hubungan ini, aku lelah dengan prinsip kamu, dengan sikap kamu, dengan kekakuan kamu, dengan kemauan kamu yang membuatku kadang kewalahan menghadapi semua sendiri. Hal ini yang mungkin ingin dia sampaikan, tapi dia nggak bisa sampein. Karena buat dia nggak pengen menyakiti kita, tapi bisa jadi ini adalah hal yang dia tutupi. Tidak ada salahnya mulai perbaiki komunikasi, belajar bertanya, tapi ingat saat kita bertanya tentang perasaan dia, dan dia mau mengungkapkan, ingat, dengarkan, jangan adu argumen, jangan lampiaskan marahmu, jangan hakimi dia, cukup dengarkan karena mungkin saja dia hanya butuh untuk kita mendengarkan apa yang dia rasakan. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.